Jadi dia tuh saking hebatnya, ketika dia udah berkuasa, dia udah mulai jarang ada yang berani ngekritik dia, Pak. Oh, karena saking ininya lah Iya, dihormatin ya. dihormati, dipercaya, bahkan dia ngambil keputusan-keputusan salah itu orang masih tetap percaya aja gitu. Ya memang kadang kayak gitu ya. Ini kadang buzzer-buzzer juga atau pendukung-pendukung politisinya juga tuh langsung nuduh-nuduh juga gitu, Iya, langsung iya, iya benar. langsung Kritik itu artinya dia bawa masalah ke lu karena dia percaya lu bisa nyelesainnya. Iya. Kalau dia nggak percaya, dia diem. Iya. Ya Mar, jadi gue hari ini ya pengen ngebahas tentang bagaimana pejabat publik itu merespon kritik. Termasuk Ahok tuh salah satu pejabat publik yang lumayan sering respon kritik. Yes, betul. Ahok keren sih menurut gue. Iya. Kalau dalam konteks dia merespon kritik ya. Iya. Sebagai Meskipun ya ada dulu analoginya tuh Ahok tuh iPhone yang speakernya jelek. Jadi dia tuh speknya gokil, mantep lah sebagai leader. Tapi kayak kalau ngomong tuh, aduh, kata-katanya tidak difilter. Iya. Gue kadang-kadang sampai ada yang nangis, warga tuh. Tapi dia tuh sangat terbuka dengan kritik, langsung merespon dan langsung kayak, oke, habis ini apa gitu. Yes. Kayak gimana? Dan sebenarnya itu tadi ya, yang filter itu yang akhirnya juga menyebabkan dia akhirnya kena kasus juga. Iya gitu. sih. Jadi sebenarnya gue secara pribadi pengen ngomongin ini karena sekarang tuh lagi banget gitu, lagi naik tentang Panji ini heboh kan tentang mensrea kan. Kita udah bahas lah review mensrea, tapi gue pengen lebih ngebahas ini dari sudut pandang politiknya ya kali ini ya. Komunikasi politik lah gitu. Jadi gue ngelihatnya gini Mar, sebenarnya ini keresahan gue sejak lama juga, bahwa kan kita sering ya denger kayak, wah itu butuh PR training tuh, pejabat publik kok ngomongnya kayak begitu dan lain-lain. Terus pejabat publik kok lambat sih ngerespon gitu kan segala macam. Nah, gue keresahan gue tuh muncul karena gue ngelihat kenapa bisa seperti itu, gue bisa pahamin, tapi kan banyak masyarakat nggak bisa pahamin. Nah, proses dibalik sebuah respon itu tuh ternyata nggak simple kayak kita misalnya buat sesuatu kita langsung ngomong gitu. Yes. Buat pejabat publik, politisi mungkin ada proses yang nggak kelihatan. Benar. Nah itu makanya gue pengen ngomongin itu. Nah gue tuh ada 2 cerita. Yang pertama tuh ada di zaman dulu tuh menteri ya. Menteri ini zaman Soeharto, gue lupa nama menterinya. Dia Sudarmono. Karena pasti ada su-nya. Aduh, menteri lagi. Itu masuk materi itu. Kan gue nonton nama nyokap gue di mana kan. Dia ikut nyebutin nama menterinya. Astaga, gokil banget. Zaman dulu internal saya terlalu ini sih. Kayak apa nama menteri itu betul. Dihafalin. Gokil. Gue ngelihat, gue lupa ya nama menterinya, karena gue waktu itu tahu kejadian ini setelah gue dewasa, bukan pas masa itu gitu. Masa itu gue masih nonton Doraemon tuh, ngomong ya kan tiap hari Minggu. Dan itu karena kebijakan Soeharto juga, lo tahu kan. Dan sekarang di era Prabowo kita udah nggak ada Doraemon karena udah nggak dilanjut serialisasinya di TV. Di Indonesia ya nggak dilanjut kontraknya. Karena sekarang udah ada live action. Kemarin nyanyi kan, menurut keyakinan saya. Aduh, itu lucu banget sih. Itulah kenapa gue melihat Prabowo itu bisa ada loh orang yang mencintai Prabowo, rakyatnya tuh mencintai Prabowo karena memang kocak. Iya, sisi itu memang menarik. Iya, dia cuek. Gue tahu kok kalau Prabowo ngerti suaranya kocak gitu, tapi dia tetap dengan semangat Nurjani gitu kan. Aduh, lucu banget. Dan dia cuek aja, dan menurut gue itu oke-oke aja gitu. Menteri. Iya, menteri tadi ya. Jadi menterinya itu, dia dituduh homo gitu. Oh, gue tahu nih menteri. Nah, kan ada kan. Intinya menteri pariwisata. Dia menteri pariwisata ya? Pariwisata, Bang. Oh, nah dia waktu itu katanya lagi ke Australia, terus habis itu katanya sih digosipin kalau dia gangguin OB di sana. Gitu. Iya. Cowok ya nih gangguin. OB-nya cowok gitu. Makanya waktu itu pas lagi konferensi pers itu di ruangannya beliau, itu ada wartawan yang punya nyali ya. Segede ruangan itu gitu. Orang, ya silakan ada yang mau bertanya, wartawannya langsung maju. Bapak homo ya? Gitu kan. Dia langsung marah gitu. Iya. Nodong menteri kayak gitu. Nodong menteri. Bapak gay ya? Gitu.
Nah, terus yang menarik adalah jawaban dari si menteri. Dia langsung, Mas, gitu, saya itu tidak gay, tapi pacar saya gay, gitu. Itu kan langsung semua orang ketawa ya. Wah. Habis itu semua orang nggak ada yang ngelanjutin pertanyaan itu. Langsung beralih beralih aja. Nah, itu menurut gue salah satu PR akrobat ya. PR akrobat yang solid banget dari orang yang udah disudutkan, lo nggak bisa ngapa-ngapain lagi, lo lagi kena isu parah dan lo langsung berburu ditonjok. Ternyata lo akrobatnya mantap. Nah, nggak semua loh menteri itu bisa kayak gitu. Pejabat nggak semua pejabat bisa kayak gitu. PR itu, nah pertanyaan adalah kenapa? Nah, jawabannya adalah kalau lo udah punya banyak amanah, lo udah punya jabatan yang tinggi, lo tuh agak susah gitu memisahkan antara diri lo dan jabatan lo itu. Kayak misalnya, oh Prabowo lagi Sabtu Minggu lagi libur, itu nggak jadi materi, presiden ya kan? materi Panji di The Founders. Yes, dan itu Iya. nggak bisa, nggak bisa kayak gitu. Orang pasti bakal bilang masih, oh, Anda tetap presiden Republik Itu Indonesia. melekat, bukan Nah, kayak itu. jabatan yang kayak lu manajer, lu staff, Betul gitu. Kadang tuh kalau udah jadi pejabat negara tuh melekat, guys. Iya. Nah, gue ngelihatnya apa namanya, ketika kita sudah punya amanah yang kayak begitu, maka cara merespon kritik itu udah nggak kayak kalau secara personal lo dikritik gitu. Nah, kalau udah di level itu, kita tuh benar-benar harus ngitung. Ini orang mengkritik kita karena memang dia tuh punya masalah yang ingin diselesaikan, atau ternyata hal itu tuh ditembakin ke kita untuk menggoyang kita secara politik. Ya. Nah, kan ada ya yang gitu. Atau dia nembakin itu untuk menggoyang atasan kita. Intinya ada yang beneran tulus ngeritik karena peduli. Ada yang ngeritik karena maksud. Pengen, iya ada niat lain. Yes. Nah, di mana dia mengidentifikasi ini sebenarnya yang mana, itulah yang bikin responnya jadi nggak cepat. Betul. Gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau dia nggak ngerti PR akrobat tadi, dia nggak punya PR training, dia nggak diajarin tentang cara berkomunikasi yang baik, jadi ketahuan kalau dia tuh lagi identifikasi, lagi curiga gitu. Jadi orang langsung nangkep bahwa dia ini lagi waspada dan jadi kayak nggak tulus gitu. Benar. Kritiknya. Wah, ini ada yang bermain nih. Wah, ini ada apa segala macam. Ini ada pihak-pihak asing yang tidak suka. Nah, misalnya gitu. Nah, ini kan harus jadi ketahuan gitu. Karena sebenarnya yang dia lakukan itu nggak salah. Betul. Di saat dia mencurigai gitu ya, ini move-nya siapa nih segala macam, itu adalah bentuk tanggung jawab dia terhadap jabatannya gitu. Ini gue harus melindungi jabatan ini bukan karena gue nggak pengen dipisahin dari jabatannya gitu, tapi itu bagian dari tugas lu gitu. Sebagai orang yang menjabat itu, sebagai menteri, sebagai apa, kan lu harus melindungi instansi lu. Gimana kalau benar-benar ternyata ada asing yang bermain coba? Kalau misalnya benar ya, ya kan? Ya kan, kalau misalnya benar ada asing yang bermain kayak yang terjadi di Venezuela gitu kan? Iya, itu bukan asing bermain lagi. Iya, itu udah asing yang ngatur. Gue nonton podcastnya si Deddy Cahyadi ya. Yang sama siapa? Cahyadi Corbuzier sama si kok bukan Panji? Ferry, bukan. Ferry Amsari. Ferry Amsari. Oh, Ferry Amsari ya. Jadi kabarnya Pak, itu pasukan khususnya Venezuela itu bener-bener dilempar kayak ditembakin kayak senjata apa gitu. Yang senjatanya itu ngeluarin entah gelombang suara, entah gas, entah apa, yang bikin tentaranya Venezuela itu tiba-tiba langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Stun gitu. Kayak stun. Dan bener-bener kayak lagi di game. Anjir. Dia langsung nggak bisa ngapa-ngapain, terus dia masaker gitu istilahnya gitu. Lo tuh udah nggak bisa diapa-apain. Jadi orang itu tinggal dijemput aja gitu. Karena semuanya pada diem gitu. Ya. Nah, itu kan artinya ya, mungkin kayak bercandaan. Ini ada permainan Amerika, kayak bercandaan. Ya. Tapi kalau bener gimana coba? Itu kan jadi problem kan. Nah, itu tapi nggak boleh lo tunjukin ke publik gitu. Karena yang beneran ngeritik secara tulus bakal sakit hati. Karena saja kayak anjir lah, gue dianggapnya dibayar. Kalau dibayar benar sih oke lah. Dibayar coy. Gue kritik negara bilang dibayar asing. Nggak ada. Kalau ada duitnya sih oke lah. Kalau dibayar asing gue udah pakai Pertamax pas. Enggak, kalau dibayar asing gue pakainya BP. Aduh. Ya, gitu. Iya. Ya, akhirnya gue melihat itu juga. Maksudnya memang ya lagi-lagi ya pendidikan politik kita kan belum merata dan belum apa ya
belum semua orang paham bahwa ya kayak gitu, karena memang itu bukan informasi yang diketahui semua orang gitu, Iya, bener. logikanya gitu. Jadi Logik-logik itu nggak semua nah orang tahu. masalahnya pejabat juga harus tahu level pendidikan politik Iya. masyarakat tuh kayak gitu. Jadi jangan sampai respon itu menyakiti hati masyarakat gitu. Betul, karena kasihan loh orang yang beneran peduli ya, Iya. akhirnya jadi berjarak sama lu gitu, itu sih. Udah gitu gini ya, kalau respon langsung ya memang kadang kayak gitu ya. Ini kadang buzzer-buzzer juga atau pendukung-pendukung politisinya juga tuh langsung nuduh-nuduh juga gitu, Iya, benar. langsung ngehajar orang yang kritik kan kita pengen ada perubahan yang bagus gitu, Iya. bukan cuma karena nggak suka aja. Nih ya, gua kasih tau sama lu, kalau kritiknya itu benar, bukan karena ternyata dia identifikasi, ternyata beneran mau kritik nih. Ya. Kritik itu artinya dia bawa masalah ke lu karena dia percaya lu bisa nyelesainnya. Iya. Kalau dia nggak percaya, dia diem. Iya. Kayak kemarin nih ada influencer yang abis 17+8, dia ngepost cewek, gue nggak akan bilang namanya, tapi dia bilang di postingannya, udahlah gue udah nggak didengerin nih, gue nggak mau lagi ngeritik segala macam, sekarang kita warga jaga warga aja gitu segala macam, kita saling jaga aja gitu sama satu sama lain. Nah kalau dia udah nggak percaya sama lu, kayak gitu tuh perilakunya. Iya. Nah selagi dia masih ngomong terus, itu tandanya tandanya dia yakin ada sebagian dari diri lo yang ini pasti bakal diselesain kok gitu. Iya. Nah paling ini sih satu lagi yang orang tuh juga harus bisa bedain adalah kritik sebagai lo tadi melekat sama jabatan lo sebagai instansi, tapi juga ada juga yang kritik kepada pribadi. Nah gue tuh punya buku favorit kemarin, itu judulnya Swordless Samurai. Si ini ya, siapa namanya? Hideyoshi. Si Monyet. Bener, si Monyet. Julukannya Monyet. Gue udah baca tuh buku itu tuh. Iya, seru banget kan. Inspiratif banget. Itu pendiri negara Jepang, teman-teman. Yang menyatukan Jepang. Iya, lebih tepatnya itu. Jepang itu disatukan, akhirnya jadi satu negara. Itu sama Hideyoshi Toyotomi namanya. Yang nge-setup itu. Jadi kalau di Jepang tuh ada terkenal 3 pemimpin. Iya, 3 leader yang jadi inspirasi lah. Ya, Nobunaga Oda, Hideyoshi Toyotomi, sama satu lagi. Iya, Tokugawa Ieyasu. Ya. Nah, Hideyoshi Toyotomi itu julukannya Monyet. Nah, saking menginspirasinya, makanya kalau lihat ya, game-game di Jepang, karakter-karakter manga, anime, itu banyak karakter monyet gitu. Kayak Monkey D. Luffy, ya kan. Naruto itu ada Sarutobi. Terus di Son Goku, Dragon Ball. Kan dia itu dibilangnya Swordless Samurai, jadi samurai tanpa pedang. Karena orangnya itu benar-benar kayak monyet. Julukan monyet itu gara-gara mukanya kayak monyet, ukuran tubuh, posturnya juga kecil, bawa pedang itu kayak ya elah Pak digeprek meninggal gitu. Jadi ibaratnya bukan samurai yang jago gitu, justru kayak orang biasa. Orang biasa. Makanya kan semua cerita manga itu adalah from zero to hero gitu. Karena terinspirasi banget sama ceritanya Hideyoshi Toyotomi yang dia tuh anak petani biasa gitu ya. Bisa berkuasa 32 tahun gitu. Maaf salah cerita. Tapi juga sama gue anak petani katanya. Iya, menginspirasi. Tapi ngomong ya, yang gue ngomongin kan Soeharto. Soeharto itu adalah presiden Indonesia dengan acceptance rate tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu paling seneng itu nomor 1 sama Soeharto, nomor 2 sama SBY, nomor 3 sama Jokowi. Gitu. Jadi memang ini agak mirip nih menginspirasinya ya sama si Hideyoshi itu. Iya, Hideyoshi Toyotomi ya. Jadi dia tuh saking hebatnya ketika dia udah berkuasa, dia udah mulai jarang ada yang berani ngekritik dia, Pak. Oh, karena saking ininya lah dihormatin ya. Dihormati, dipercaya, bahkan dia ngambil keputusan salah itu orang masih tetap percaya aja gitu. Nah ini kan bahaya kan yang kayak gini. Terlalu sikoh. Wah, sikoh. Aduh, mandinya bagus tuh. Jadi apa namanya? Suatu ketika mereka jadi ada taktik perangnya Hideyoshi itu, dia benteng musuhnya dikepung. Terus ketika benteng musuhnya dikepung, itu diembargo supaya nggak bisa ada resource yang masuk keluar masuk. Kemudian untuk membuktikan ngasih tahu ke musuh yang diembargo itu bahwa gue bisa melakukan ini selama yang lu mau, dia bikin kemah gede. Jadi kayak ada festival gitu malah. Wah rame. Itu biar musuhnya tuh nyerah gitu. Nah itu kan strategi yang menyangkut psikologi tadi gitu kan. Nah ada jenderal perangnya masih muda, nggak ngerti. Kayak ini ngapain sih
jenderal kita ini kok malah pesta-pesta, ini nggak ada, ini malah main-main ini, banyak perempuan gini-gini segala macam. Terus dia tiba-tiba masuk ke tendanya Hideyoshi, ngomel. Gimana sih jadi pemimpin lo gini? Sosong, udah, gue mau cabut, pergi deh. Hideyoshi ngelihat itu, Pak, emosinya tuh nyampe ke ubun-ubun. Terus dia manggil, pengawal, lo cari orang tadi itu namanya siapa, gini, lo hukum seberapa. Terus dia duduk, wah, siap yang mulia, cabut. Terus dia sadar, wah, kayaknya gue harusnya nggak gitu. Salah responnya. Salah gue. Ini kritik jujur nih. Iya. Gitu kan, depan muka gue dan apa namanya, langsung panggil pengawal tadi, cepet, jangan sampai dia ke tempat orang itu. Keburu dibunuh. Iya, keburu dibunuh. Pengawalnya balik lagi, Pak. Terus dia ngomongin, lo jangan ngomong kayak gitu. Bilang aja gini ya. Ya nggak apa-apa. Hideyoshi menerima kritiknya. Habis itu dia duduk lagi. Gue salah nih. Orang yang ngasih kritik itu orang yang paling peduli sama kelompok ini. Berarti dia nggak boleh cuman disetujui doang. Panggil lagi, dikasih hadiah besar. Pangkatnya dinaikin tinggi. Dan akhirnya di akhir ayatnya Hideyoshi, timnya itu benar-benar jadi jenderal kepercayaannya dia gitu sampai akhir ayat. Karena di antara semua orang yang di bawah dia, semua itu permisif kan? Iya. Nah, ada satu orang yang ya udah dia bodo amat dengan benar, Pak, itu, Pak. Apapun yang terjadi, dia ngerasa ini benar buat sampai. Iya, ini segala macam. Nah, itu gue melihat bahwa kadang ya memimpin itu tuh akhirnya membuat kita tuh jadi sendirian. Itu banyak yang bahas sih. Banyak yang bahas itu ya? Jadi semakin puncak posisi seseorang, mau itu di perusahaan, mau itu di negara, itu pasti makin kesepian. Karena level dia tuh dikit atau bahkan nggak ada yang benar. Dianggap sefrekuensi, dianggap setara buat ngobrolin apapun gitu. Yes. Nah itu yang gue ngeliat, jadi ketika ada yang berani ngasih masukan, malah seneng. Ya. Gitu. Itu yang gue ngeliat Hideyoshi tuh kayak gitu. Nah, makanya sebagai pejabat publik tuh ya, kayaknya tuh harus bisa bedain tuh. Begitu dia bisa identifikasi, ini orang itu ngasih masukan karena sayang sama negara ini, itu harus langsung benar-benar dipeluk yang kenceng gitu. Iya. Jangan sampai rakyat sendiri ngerasa udah gak ada harapan nih, jadi gue gak usah ngeritik lagi. Iya, udah gak ada harapan, udah ngapain lah gitu segala macam. Justru dengan banyaknya kritik itu artinya kita tuh masih peduli gitu. Yes. Yang paling bahaya adalah dari orang-orang yang akhirnya meninggalkan pemimpinnya adalah pemimpin ini sendirian, kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang jahat. Kan ini sendirian nih. Orang-orang jahat ini mengisi ruang-ruang di sekitar pemimpin itu. Ya. Nah, itu yang kita nggak pengen terjadi. Gitu guys. Ini kecil banget.